Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah Tiwi harap hari ini kalian sehat selalu dan senantiasa dilindungi oleh Allah. Hari ini kita belajar lagi bersama Ustazah Tiwi, tema 3, subtema 2 dan 3. Kemarin kita sudah belajar tema 3 subtema 1, mata pelajaran yang sama yaitu Bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah membahas tentang aneka benda di sekitarku. Hari ini kita akan membahas tentang wujud benda dan perubahan wujud benda. Hari ini kita ada 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama membedakan dan mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya, yang kedua membuat kesimpulan percobaan tentang wujud benda, yang ketiga menemukan informasi tentang perubahan wujud benda di sekitar, dan yang keempat yaitu menuliskan informasi tentang perubahan wujud benda dalam laporan hasil percobaan. Yang pertama akan kita bahas yaitu membedakan dan mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Benda mempunyai ciri-ciri, yaitu mempunyai volume dan massa. Kalian masih ingat kan volume dan massa itu apa? Ya, betul sekali. Volume adalah besarnya ruang yang dapat ditempati dalam suatu benda. Sedangkan massa adalah penyusun atau banyaknya bahan penyusun suatu benda. Benda-benda di sekitar kita mempunyai wujud yang beragam, yaitu ada wujud padat, cair, dan gas. Ketiga wujud benda ini memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Coba perhatikan tabel wujud benda berikut. Ada tiga wujud benda, yaitu yang pertama benda padat, mempunyai 4 ciri-ciri. Yang pertama bentuk dan volumenya tetap. Zat penyusun benda padat sangat rapat, memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Dan yang keempat yaitu dapat diubah dengan perlakuan tertentu. Contohnya yaitu meja, kursi, pensil, tas, buku, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu wujud benda, yaitu benda cair. Ciri-cirinya ada 5. Yang pertama bentuknya berubah mengikuti wadah tetapi volumenya tetap. Yang kedua zat penyusun benda cair tidak terlalu rapat sehingga masih dapat bergerak. Yang ketiga permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Yang keempat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan yang terakhir meresap melalui celah-celah kecil. Contoh bendanya yaitu ada air mineral, minyak goreng, cat, oli, kecap, dan lain sebagainya. Benda yang ketiga yaitu benda gas, mempunyai 5 ciri-ciri. Yang pertama bentuk dan volumenya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Yang kedua zat penyusun benda gas tersusun renggang. Yang ketiga tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Yang keempat menempati ruangan. Dan yang kelima yaitu menekan ke segala arah. Contoh bendanya yaitu ada udara, angin, uap air, dan asap. Untuk membedakan dan mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dapat dilakukan dengan cara pengamatan. Setelah melakukan pengamatan, kalian bisa membuat laporan hasil pengamatan. Laporan hasil pengamatan dapat ditulis dalam bentuk uraian kalimat-kalimat, tabel, ataupun bagan. Menuju ke pokok bahasan yang kedua yaitu membuat kesimpulan percobaan tentang wujud benda. Banyak hal yang dapat kamu ketahui dengan melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan, kamu dapat membuat kesimpulan. Kamu perlu mempelajari langkah-langkah membuat kesimpulan berdasarkan kegiatan percobaan. Langkah-langkah untuk membuat kesimpulan ada 3, yaitu yang pertama saat melakukan percobaan, tulislah hal penting yang ada di pikiranmu. Yang kedua setelah melakukan percobaan, tulislah hal-hal yang ada di pikiranmu tersebut. Dan yang ketiga yaitu pilihlah atau gabungkan semua hal-hal penting tadi, susunlah dalam kalimat yang mudah dimengerti. Perhatikan contoh percobaan berikut. Di sini ada contoh percobaan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Tuanglah air ke gelas ukur sampai volume 60 cc atau 60 ml. Yang kedua masukkan batu ke dalamnya. Yang ketiga ukurlah volume air setelah dimasukkan batu. Yang keempat, apa yang terjadi sebelum dan setelah batu dimasukkan ke dalam gelas ukur? Tulislah kesimpulan pengamatanmu. Dari percobaan tersebut kita dapat menyimpulkan pengamatan yang kita lihat dari percobaan, yaitu kesimpulannya, volume air dalam gelas ukur lebih tinggi setelah diisi benda padat dibandingkan dengan sebelum diisi benda padat.
Pokok bahasan yang ketiga yaitu menemukan informasi tentang perubahan wujud benda di sekitar. Benda dapat mengalami perubahan wujud karena faktor tertentu, misalnya pemanasan atau pendinginan. Informasi tentang perubahan wujud benda dapat kita temukan dalam sebuah teks. Kita dapat menandai atau mencatat informasi dari teks untuk dapat menjawab pertanyaan berkaitan isi teks. Selain itu, kita juga dapat menuliskan kembali informasi tersebut menjadi lebih ringkas. Ayo bacalah teks berikut bersama-sama dengan ustaz saya, yaitu teks berjudul Perubahan Wujud Benda. Benda padat dapat berubah menjadi cair melalui proses yang disebut mencair. Hal tersebut terjadi ketika benda padat dipanaskan. Misalnya, saat kita sedang memakan es krim, lama-kelamaan es krim tersebut akan mencair. Selain itu, sebatang coklat jika dipanaskan atau dimasak dapat berubah menjadi coklat cair. Selain mencair, benda padat juga dapat menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Contoh perubahan wujud menyublim yaitu kamper di dalam lemari lama-kelamaan menjadi kecil. Benda gas dapat mengalami perubahan wujud mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Contoh perubahan wujud mengembun adalah terjadinya embun di pagi hari. Embun tersebut berasal dari uap air di udara yang mengalami pendinginan sehingga berubah menjadi titik-titik air. Benda cair dapat mengalami perubahan wujud membeku dan menguap. Membeku merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Contoh perubahan wujud membeku adalah proses es batu di lemari es. Air yang semula berwujud cair lama-kelamaan akan membeku karena mengalami pendinginan. Sementara itu, perubahan wujud menguap terjadi jika benda cair dipanaskan. Benda cair akan mengalami perubahan wujud menjadi benda gas. Contohnya, perubahan wujud menguap adalah munculnya uap air saat memasak air. Dari teks tersebut kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Ini adalah contoh pertanyaan dan jawabannya sesuai dengan isi teks yang sudah kita baca bersama-sama. Apa perubahan wujud yang terjadi pada coklat yang dipanaskan? Jawabannya yaitu padat menjadi cair atau disebut dengan mencair. Pertanyaan yang kedua, mengapa kamper di lemari lama-kelamaan semakin kecil? Jawabannya yaitu hal tersebut disebabkan kamper menyublim, yaitu perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa nama perubahan wujud benda pada proses terjadinya embun? Yaitu mengembun. Arti dari mengembun sendiri adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Dan yang pertanyaan yang keempat atau yang terakhir, apa yang terjadi jika benda cair dipanaskan? Jawabannya, benda cair akan menguap, yaitu mengalami perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Pembahasan yang terakhir hari ini yaitu menuliskan informasi tentang perubahan wujud benda dalam laporan hasil pengamatan. Coba perhatikan contoh percobaan berikut. Alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama es batu, piring, palu, dan plastik. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, pecahkan es batu hingga berukuran kecil. Lakukan dengan hati-hati. Yang kedua, tempatkan es batu dalam piring dan letakkan di bawah sinar matahari langsung. Yang ketiga, es batu di dalam piring akan berubah menjadi cair karena mengalami pemanasan. Untuk menuliskan informasi dalam bentuk laporan hasil pengamatan bisa dibuat dalam laporan berupa kalimat-kalimat, tabel, atau bagan. Ini adalah contoh laporan hasil pengamatan yang sudah kita lakukan atau atau percobaan yang sudah kalian lakukan di rumah. Yang pertama, jangan lupa diberikan judul percobaan yaitu perubahan wujud es batu. Yang kedua, tujuan percobaan yaitu mengetahui perubahan wujud pada es batu. Yang ketiga, hasil pengamatan yaitu es batu berubah menjadi cair ketika dibiarkan di bawah sinar matahari secara langsung. Yang keempat, yaitu kesimpulannya. Perubahan wujud yang terjadi pada es batu adalah dari benda padat menjadi benda cair. Ini adalah contoh laporan, yaitu ada 4 yang harus kita tulis. Yang pertama judul, tujuan, hasil pengamatan, dan kesimpulan dari percobaan tersebut. Bagaimana? Sudah paham kan? Untuk menambah pemahaman kalian, agar lebih paham lagi, kalian harus mengerjakan tugas yang Ustazah
berikan, yaitu latihan subtema 2 halaman 5, 7, dan 60 dan latihan subtema 3 halaman 89 dan 90. Sekian dari Ustazah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Selamat belajar dan semoga ilmu yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ustazah akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.